Indonesia bukan hanya Bali. Kemolekan pariwisata Indonesia tersebar dari ujung barat hingga timur negeri. Salah satunya Pulau Komodo. Di sini hidup binatang reptil yang nama latinnya Varanus komodoensis. Salah satu satwa purba yang sanggup bertahan hidup dan beradaptasi di Indonesia. UNESCO, Badan PBB Bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan, menetapkan Komodo sebagai warisan dunia. Jika Anda ingin menikmati wisata laut alternatif di luar Bali, datanglah ke Labuan Bajo. Terletak di Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, keindahan Labuan Bajo menawarkan sensasi bagi pelancong. Dua destinasi wisata ini adalah bagian dari 10 destinasi yang bakal dikembangkan Kementerian Pariwisata untuk menjual Indonesia. Di bawah komando Arif Yahya, Indonesia getol mengembangkan potensi pariwisata di tanah air. Promosi pun digalakan dengan mengusung tagline Wonderful Indonesia di media internasional. Kementerian Pariwisata melipat gandakan kerja untuk mengejar ketinggalan dari negeri jiran seperti Malaysia, Singapura, atau Thailand. Hasilnya sedikit terasa. Tahun 2015 lalu, sekitar 10 juta wisatawan mancanegara melancong ke Indonesia. Jumlah wisatawan asing tadi akan ditingkatkan menjadi 20 juta pada tahun 2019 mendatang. Pemirsa, tamu saya berikut sudah lama saya tunggu, bahkan sudah sejak setahun yang lalu. Ketika kami berada di wilayah Komodo, saya juga sudah meminta untuk datang ke tempat ini. Supaya kita tahu bahwa pekerjaan beliau adalah pekerjaan yang sangat menentukan masa depan Indonesia. Saya ingat juga tamu saya ini adalah seseorang yang mungkin inilah orang yang dicari oleh seorang Presiden Joko Widodo sebelum menentukan kabinetnya tahun 2014 atau akhir tahun 2014 yang lalu. Pada sebuah pertemuan dengan para pemimpin media pada waktu itu, Joko Widodo mengatakan, saya membutuhkan seorang menteri pariwisata yang adalah seorang marketer. Mungkinkah seorang Arif Yahya yang adalah seorang menteri pariwisata saat ini adalah seorang marketer yang dibutuhkan itu? Sekarang beliau sudah hadir bersama saya dalam DBS To The Point dan saya berharap Anda menikmati perbincangan ini. Pak Arif, terima kasih sudah datang ke studio. Oke, Pak Don, makasih. Tadi saya sudah bilang sesaat sebelum menentukan siapa menterinya. Ditanya pada waktu itu siapa Menteri Pariwisata, lalu kemudian dia bilang saya membutuhkan seorang marketer. Kita tahu kemudian belakangan Anda yang terpilih, Anda adalah seorang dirut di PT Telkom pada waktu itu. Andakah seorang marketer yang dibutuhkan itu? Kebetulan saya Marketer of the Year 2013. Marketer of the Year 2015. Oke, luar biasa, berarti tidak salah pilih sebetulnya. Karena kemudian sekarang Anda menjual Indonesia di luar negeri dan ke seluruh dunia untuk kemudian bisa mendatangkan begitu banyak wisatawan. Pekerjaan itulah yang Anda lakukan sekarang? Ya. Sekarang ketika sudah menjalankan pekerjaan ini tapi tiba-tiba kemarin ada bom di Sarinah. Apa yang terpikir dan terasa di Pak Arif? Oke, yang pertama kalau ada insiden semacam ini harus quick response. Harus quick response. Jadi kita harus langsung menanggapi bahwa pemerintah itu ada. Jadi harus membuat statement bahwa ada kondisi seperti ini dan sedang ditangani. Itu yang paling penting untuk wisatawannya. Lalu kita ada konsensus harus menghentikan semua promosi kita di seluruh dunia. Promosi kita di seluruh dunia dihentikan semua. Ya, harus di hold. Dan konsensusnya selama 7 hari. Dan saya lakukan itu. Kemarin saya langsung memimpin krisis center di Kemenpar dan menghentikan semua promosi kita di seluruh dunia. Jadi di CNN, CNBC, Discovery Channel, di Xinhua, di semua media di luar negeri kita hentikan. Kenapa itu harus dihentikan pada saat jadi ya itu tentu cara berpikir orang marketing kan? Betul. Kenapa ketika ada bom lalu kemudian Anda hentikan promosinya? Apa jalan pikirannya? Ya, jadi itu konsensus dan kalau logika di balik itu adalah tidak elok
kita dalam kondisi ada insiden mengundang orang lain. Kira-kira datang bertamu ke tempat saya tapi suami istri lagi berantem. Nah, itu tidak elok. Akhirnya yang ketiga nih yang harus kita lakukan, kita harus meyakinkan bahwa semuanya under control. Dan ketika itu sekitar jam 7 malam pemerintah melalui Kapolda, Kapolri dan rekan-rekan TNI mengumumkan bahwa kondisi aman, sudah terkendali. Lalu kita cek langsung dari krisis center seluruh hotel. Ada 14 hotel di sekitar Tamrin, di sekitar pos polisi. Kita cek apakah ada yang check out karena ini tidak ada. Lalu kita cek airline, apakah airline yang penundaan atau pembatalan tidak ada, confirm. Lalu kita cek ke Asita, rekan-rekan dari travel agent, tidak ada, confirm tidak ada penundaan. Nah, berdasarkan dua hal itu, maka sekitar jam 7 jam 8 malam saya putuskan untuk mencabut lagi. Jadi saya hanya hold sekitar 3 jam. Jadi suspend yang secara etis ada perjanjian sampai 7 hari hanya 3 jam. Saya cabut untuk menyatakan bahwa semuanya under control di Indonesia, sudah aman, dan itu direspon sangat positif oleh market. Itu luar biasa. Tapi saya memang lihat kemarin itu betul kita resah, kita takut, tetapi kemudian ada tagar yang memperlihatkan bagaimana solidaritas sosial untuk melawan terorisme. Sekaligus ada solidaritas sosial yang bukan solid, tapi sudah berani untuk mengatakan melawan itu. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya tadi sudah Pak Arief mengatakan tidak ada suspend perjalanan, tidak ada yang membatalkan, lalu kemudian hotel tidak ada yang check out begitu, lalu kemudian suspend iklan atau promo tentang Indonesia di luar negeri hanya 3 jam. Itu berarti Anda sangat yakin ini semua oke-oke aja. Ya, begitu. Jadi saya ingin ucapkan juga terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya untuk Polri, TNI yang demikian cepat. Saya bandingkan ya, kalau kondisi, kejadian seperti ini bisa terjadi di mana saja. Maka saya mengingatkan negara-negara tetangga, negara sahabat, harusnya bersimpati. Di Australia juga terjadi, ingat di Cafe Lin, waktu itu di Australia, di Sydney terjadi, di Thailand terjadi, di Paris terjadi. Masalah kalau untuk pariwisata, itu adalah berapa cepat. Kalau ada impact-nya udah pasti impact-nya. Nah, kita harus membuat impact ini secepat mungkin. Nah, kalau di Thailand contohnya untuk menyelesaikan itu perlu waktu 11 hari. Perlu waktu 11 hari ya, Thailand 11 hari ya. Terus? Nah, kita hanya boleh saya katakan 5 jam lah, mulai dari jam 11 sampai dengan jam 4 sore. Ini luar biasa. TNI, Polri kerja sangat cepat, dan yang lebih luar biasa lagi, ini yang saya sebut Indonesia Incorporated. Dalam kondisi seperti ini, kita itu ternyata bersatu rakyat Indonesia. Betul, saya setuju. Itu cantik sekali kemarin, mulai presidennya, menterinya, medianya, rakyatnya bersatu. Kalau kita bersatu gini, siapa yang berani sama kita? Itu yang luar biasa. Pak Arief, sebetulnya begini, saya ini orang yang pernah mengalami, atau Pak Arief pasti juga mengalami bagaimana bom Bali 1, bom Bali 2 membuat pariwisata Bali itu mati. Lalu kemudian ada kerusuhan di Mataram dulu, membuat pariwisata di sana juga mati. Yang ingin saya katakan adalah bagaimana kejadian-kejadian seperti ini bisa membuat pariwisata lumpuh. Kejadian kemarin tentu pasti ada dampaknya. Kalau Anda menghitung, katanya kalau ada begini, turun atau bagaimana? Iya, jadi statistik menunjukkan di seluruh dunia ada rule of thumb-nya. Jadi ketika country image itu naik 10%. Country image naik 10%. Negara ini menjadi lebih aman, lebih nyaman, itu country image. Itu terkait dengan apa saja, dengan pariwisata, dengan trade, dengan investment. Maka pariwisata akan naik 11%. Dia naik 11%. Itu positifnya. Kalau negatif, turunnya lebih besar. Jadi yang paling terkait langsung dengan country image itu adalah pariwisata. Kalau investment, kalau country image-nya naik 10%, investment-nya hanya naik 1%. Yang betul-betul direct itu adalah pariwisata. Sekali lagi impact-nya besar nggak? Udah pasti besar. Kita harus membuatnya menjadi sangat pendek. Nanti akan bagus untuk pariwisata, bagus untuk perdagangan, bagus untuk investment, bagus. Dan sekali lagi salut untuk polisi dan tentara kita dan rakyat Indonesia tentunya. Pak Arief, yang menarik untuk saya adalah Anda berpikir sebagai seorang marketer untuk lihat seperti itu tadi. Jadi ada kalau
kalau rate-nya 10 nanti akan jadi 11. Betul. Dan kalau turun bisa lebih besar lagi kan, begitu ceritanya. Anda resah dengan kejadian ini? Tentu ya. Ya karena di bisnis itu konteks lebih penting daripada capability atau konten kita. Konteks lebih penting, Lebih penting. dari... Jadi keamanan, kenyamanan, kondisi politik, ekonomi, sosial itu adalah konteks. Kalau konteksnya hancur, bisnis apapun hancur di bawahnya. Ada satu negara misalkan riot karena politik atau sosial, bisnis apapun tidak akan bisa jalan. Perekonomian contohnya sekarang ada pelemahan global. Kita bagian dari situ juga akan mengalami pelemahan. Ini namanya konteks. Business environment lebih penting atau lebih menentukan daripada bisnis ini sendiri. IHSG itu naik 40% di industri, itu menunjukkan industri. Nah kalau kita listed di situ, kita juga average akan naik 40%. Kalau IHSG yang menunjukkan industri itu turun, bisnis kita juga akan turun. Ini saya ingin mengatakan IHSG itu menunjukkan konteks. Anda betul seorang marketer, jadi benar Jokowi memilih Anda di situ. Pak Arief, kita jeda dulu sebentar. Oke, terima kasih. Pemirsa, kami akan kembali selepas jeda berikut.